Halo guys, balik lagi bersama gue Gimas. Apa kabar kalian semua para pencari puing-puing harta? Semoga kalian masih semangat dan bahagia ya. Jadi pada video kali ini gue bakal membahas sebuah film yang menceritakan tentang dua pria bersaudara yang sedang mengadu nasibnya di bidang perikanan dan penelayanannya di tengah laut. Namun masih nasib mereka selalu sial ketika kapal mereka ditahan dan harus menembusnya dengan harga yang sangat tinggi, yaitu $100.000. Nah, bagaimana cara mereka mendapatkan uangnya dan bagaimana mereka menyelesaikan masalahnya? Langsung saja ke pembahasan filmnya guys. Tiding ting tiding ting. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Berlatar di pelabuhan, film akan berfokus kepada seorang pria bernama Charlie yang pada saat itu dia sedang menghampiri kakaknya yang merupakan seorang nelayan. Dia bernama Tom yang pada saat itu sedang memperbaiki kapalnya. Charlie. Met at Poised Package Store last summer. Charlie ini memang sudah lama tidak bertemu dengan kakaknya karena sibuk kuliah, di mana Charlie ingin bergabung dengan kakaknya itu menjadi seorang nelayan. Namun Tom sempat melarangnya karena bekerja di tengah laut tidaklah mudah yang seperti Charlie bayangkan. Namun akhirnya Tom pun mau mengajak adiknya itu, di mana dia dibawa ke kapal oleh salah satu anggotanya Tom bernama Skimo yang mengajar dan memberitahu sedikit-sedikit tentang apa saja yang ada di kapal itu. Dan Charlie pun diperkenalkan satu anggota Tom lagi bernama Nancy, di mana mereka sedikit memberikan prank kepada Charlie yang merupakan anggota baru. Charlie pun langsung diajak berlayar, yang sialnya generator kapal mereka tiba-tiba meledak dan membuat kapal mereka tenggelam. Namun mereka semua masih bisa selamat dan masih bisa bercanda-canda, di mana Charlie yang baru-baru ke tengah laut pun tidak terbiasa dengan ombak yang begitu besar sehingga keesokannya tim SAR pun datang untuk menyelamatkan mereka. Di saat-saat seperti itu, walaupun ajal hampir saja menjemput mereka, namun mereka masih bisa bertawa-tawa dan bercanda-canda. Bukannya pulang dan kembali ke keluarga mereka masing-masing, mereka justru ke sebuah bar untuk meminum minuman haram. Hanya Charlie sajalah yang sempat menelpon ibunya untuk memberitahu kabarnya kalau dia selamat. I'm fine. Tom too. Tak lama, datanglah seorang wanita bernama Mabel dan berpas-pasan dengan datangnya ayah Charlie yang meminta Charlie untuk pulang karena ayahnya ini tidak suka melihat Charlie menjadi seorang nelayan. Namun dia sudah menyiapkan universitas khusus untuk Charlie bisa belajar tentang hukum karena memang ayahnya ini adalah seorang pengacara. Jadi dia ingin jika Charlie suatu saat akan menggantikannya. Dad, I'm going back again. Okay. Dikarenakan Charlie adalah tipikal orang yang tidak suka diatur, dia lebih memilih apa yang dia suka dan apa yang menurutnya baik dia kerjakan, dan itu adalah ikut dengan Tom menjadi seorang nelayan. You call it. Go for it. Kemudian Tom mendatangi kantor yang bertugas untuk memperbaiki atau yang memelihara kapalnya, di mana Tom sangat emosi dengan kepala kantor di sana karena menurutnya pekerjaannya tidak becus. Akan tetapi si kepala menyangkal hal itu dan menuduh bahwa Tom lah yang menyebabkan generator kapalnya meledak. Tom. Yeah. Charlie yang melihat kakaknya dicurangi pun langsung membuang ikan ke dalam mobil mewah milik si kepala kantor. Akhirnya mereka berdua pun pulang untuk menemui ibunya, dan sedikit informasi, mereka ini bersaudara satu ibu tapi beda bapak ya. Setelah itu Tom dihampiri ayahnya di rumah yang menawarkan pekerjaan kepadanya, sehingga Tom yang kebetulan sedang nganggur karena kapalnya tenggelam, dia pun menerima pekerjaan itu. Okay. Keesokannya terlihat Charlie akan pergi dengan Mabel, tetapi tiba-tiba Skimo meminta tumpangan yang walaupun mereka buru-buru, mereka tetap mengizinkannya untuk menumpang. Sampailah mereka di rumah Mabel, yang ternyata Mabel dan ibunya adalah pengedar narkoba jenis heroin, di mana hal itu sedikit membuat Charlie terkejut karena wanita yang dia suka ternyata adalah seorang pengedar. I'm Charlie. Oh. Walaupun begitu, Charlie tidak terlalu memikirkannya, dia malah mengungkapkan perasaannya kepada Mabel. Yeah, you want to be your own hero.
Keesokannya, tibalah hari di mana Tom dan anggotanya akan pergi ke tengah laut untuk bekerja, di mana Charlie nampaknya masih belum datang juga, dan Tom ini tipikal orang yang tidak suka dengan orang yang tidak disiplin, sehingga Skimo mencoba menghubungi Mabel untuk menanyakan di mana Charlie. Shit! Betapa paniknya Charlie ketika dia baru sadar bahwa dia terlambat, sehingga Thomas menyuruh Mabel untuk membawa Charlie ke perbatasan secepatnya agar Charlie tetap bisa ikut bersamanya. Tibalah mereka di perbatasan yang walaupun agak terlambat, Charlie tetap bisa ikut dengan bantuan teman-teman barunya. Sampailah mereka di tengah laut, di mana Tom sedikit memperlihatkan kepada Charlie adiknya suara paus bungkuk yang membuat Charlie kagum karena suaranya sangat merdu sekali. Keesokan paginya mereka pun menjalankan tugasnya masing-masing, di mana mereka mendapatkan banyak sekali kerang yang di sana harganya cukup mahal, sehingga mereka dengan senang hati mengumpulkan dan mengambil bagian-bagian yang bisa dijual. Like that? Selang beberapa lama, mereka pun hampir mendekati garis perbatasan antara Kanada dan Amerika, di mana Tom dengan nekatnya akan pergi ke perairan Kanada yang disebut sebagai daerah U10, yang katanya di sana belum dijamah sama sekali oleh nelayan, sehingga kerang di sana sangatlah melimpah, yang walaupun resikonya adalah tertangkap, Tomna tetap ingin pergi ke sana. Is not a fucking option. Sampailah mereka di perairan Kanada, di mana mereka sangat untung sekali dengan kerang-kerang yang mereka dapatkan sangat melimpah dan membuat mereka semua senang. That's gold, baby. Nampaknya keberuntungan itu tidak bertahan lama ketika mesin pengeruk mereka tersangkut di dasar laut, dan sialnya penjaga laut Kanada sudah mendeteksi keberadaan mereka, sehingga mereka harus mengorbankan alat pengeruk itu agar bisa secepatnya pergi. Akan tetapi, dan ya, benar saja ketika mereka pulang, mereka langsung dihampiri oleh polisi setempat dikarenakan mereka sudah melanggar. Tom dan Charlie pun pergi ke rumah ayahnya Tom untuk memberitahu kabar buruk bahwa kapalnya sekarang sedang ditahan. Namun sesampainya di sana, ayahnya tidak ada, yang ternyata ayahnya mengidap penyakit kanker, dan pada saat itu sedang dirawat di rumah sakit. Sudah pusing mikirin kankernya, dia ditambah pusing ketika mendengar kapalnya ditahan. That boat's my hospice. Ayahnya pun memutuskan untuk keluar saja dari rumah sakit itu, yang ketika di tengah perjalanan, ternyata kapal itu memang akan diberikan kepada Tom, sehingga Tom harus menebus kapalnya itu sendiri. Beralih kepada Charlie yang sudah berada di rumah, di mana dia lagi-lagi dipaksa oleh ayahnya untuk berhenti dan fokus kuliah saja. Namun tekad kuat yang dimiliki Charlie untuk menjadi nelayan, ayahnya tetap tidak bisa mengubah keinginannya itu. No offense. Keesokannya Tom mencoba meminta keringanan kepada pihak polisi untuk mengambil hasil lautnya untuk menebus kapalnya itu, namun tidak bisa, sehingga mereka harus memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan $100,000 untuk menebus kapalnya itu. Race house is against it, so we're fucked at the bank. Can't fish it up. Tom pun mencoba meminjam uang kepada si kepala kantor kemarin, namun setelah saat kejadian saat itu, tentu saja si kepala kantor tidak mau meminjamkannya. The way you feeling right now, Tom? Keesokannya Tom diberitahu kepada anggotanya untuk menyelundupkan heroin saja agar dapat secepatnya mendapatkan uang $100,000 itu, dan yang mengatur rencana itu adalah adiknya sendiri, yaitu Charlie, dengan dibantu oleh pacarnya Mabel yang memang seorang pengedar. How's it work? They want to meet at Supreme Donuts in an hour. Keesokannya terlihat sudah ada ketua mafia yang akan menjadi klien Tom, yaitu si pemilik obat heroin itu, yang setelah berbincang-bincang dan melakukan kesepakatan, Tom pun akhirnya setuju untuk menyelundupkan barangnya itu. Your mom's got my number. Setelah itu mereka pun langsung menjalankan tugasnya di malam hari untuk mengambil barangnya, di mana mereka mengambil barang itu di tengah laut untuk menghindari kecurigaan. It's the in-between that counts. Ray Eldridge said so, right? Keesokannya mereka pun berkumpul dan bersiap untuk menyerahkan narkobanya, dan si mafia menyuruh untuk salah dua dari mereka mengantarkan barang itu ke tempat atau lokasi yang sudah ia berikan. Sial bagi mereka, Tom yang sudah di perjalanan pun dicegat oleh beberapa orang yang dia kira adalah polisi, yang entah mereka siapa, tetapi mereka mengambil semua heroinnya, yang tentunya urusan Tom dengan si mafia akan semakin panjang karena hal ini. No, Hold that.
Mereka pun pergi ke kafe langganannya untuk membicarakan hal itu, yang ketika Mabel datang, emosi Tom pun memuncak dan menuduh bahwa Mabel telah bekerja sama dengan si mafia untuk menjebaknya. Sesampainya di rumah Tony, ternyata di situ sudah ada si mafia yang sudah menahan istrinya Tony, di mana tujuan mereka adalah untuk meminta kembali barangnya karena belum juga sampai kepadanya, dan orang-orang yang mengambil heroin itu tadi ternyata bukanlah orang suruhan si mafia. Girlfriend said fake cops took it. Keadaan pun menjadi riuh ketika istri Tony mengalami kontraksi dan Charlie yang tidak bisa menahan emosinya, di mana si mafia memberikan waktu sampai besok untuk mengembalikan barangnya, tetapi di malam harinya ketika Charlie mendatangi rumah Tom, dia tidak sengaja bertemu dengan ayah Tom, dan disinilah si ayah baru mengetahui bahwa mereka dan Tom anaknya sendiri sedang terlibat dalam masalah dengan si mafia setempat. Your father love you, Charlie. Keesokannya Charlie sedang mencari kakaknya Tom, dan menurut Nancy, Tom sedang menuju ke rumah Skimo. All right, it's gonna be all right. Okay? Charlie. Benar saja, Tom menuduh Skimo adalah kaki tangan si mafia karena memang Tom merupakan salah satu pengguna narkoba heroin itu. Tell me what's up. Jesus Christ, Tom. Tom, listen to me. Kemudian terlihat ayah Tom sedang mendatangi kafe tempat si mafia nongkrong, di mana ia meminta dengan sangat-sangat sopan sekali kepada si mafia agar melepaskan anaknya itu, karena dia tahu betul bahwa semua ini adalah rencana si mafia untuk memeras Tom, yang karena kata-kata sopan santun tidak berpengaruh, maka jangan salahkan Pak Ganjar kalau mereka harus tewas oleh seorang kakek-kakek. Si ayah pun duduk termenung di kafe itu sampai ketika Charlie dan Tom datang, dan betapa syoknya mereka ketika melihat para mafia itu sudah tewas, yang tentunya si ayah pastinya akan dipenjara karena hal ini. Thing you never saw before. And you... Keesokannya Charlie yang sedang bersama ayahnya pun memutuskan untuk meminjam uang $100.000 kepada ayahnya, melihat tekad kuat yang dimiliki oleh Charlie anaknya, dan dia pun tidak bisa mengubah keputusan anaknya menjadi seorang nelayan. Akhirnya si ayah pun memberikan uang itu secara cuma-cuma kepada Charlie. Di akhir film, ayah Tom yang sedang dibawa oleh polisi pun bahagia ketika melihat anaknya Tom dan anggotanya berhasil mendapatkan kembali kapalnya. Tamat, ending yang cukup membahagiakan. Andaikan Tom tidak gegabah masuk ke perairan Kanada, mungkin semua masalah ini tidak terjadi. Dan andaikan Charlie tidak mengusulkan untuk mendapatkan uang secara cepat dengan menyelundupkan narkoba, mungkin saja masalahnya tidak terlalu panjang seperti ini. Dan pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan ngide, berpikirlah sebelum bertindak. Saya Gimas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys ya. Tuh apa tuh? Hah? Mau apa, Pompeyo?